Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan berbagai macam nikmat kesehatan, nikmat hidup kita yang Allah selalu berikan kepada kita, dan kita harus bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya selalu mencontoh apa yang dilakukan, apa yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu kejujuran cermin kepribadian. Yang pertama yaitu pengertian tentang jujur. Jujur yang pertama itu dimiliki oleh Rasul. Semua Rasul memiliki sifat sidik, yaitu jujur. Yang pada intinya dari pengertian jujur di sini, kita harus mencontoh, kita harus melakukan apa yang dicontohkan pada Nabi dan Rasul. Bukti kita beriman kepada Allah, bukti kita beriman kepada Rasulullah, yaitu dengan cara jujur. Jujur itu yang pertama kepada Allah, jujur kepada manusia. Apa itu jujur? Dalam bahasa Arab jelaskan sidik. Sidik di sini yaitu berarti benar, nyata, atau berkata baik dan benar. Jujur ada sikap menunjukkan kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Perbuatan kita berlaku kepada manusia, kepada Allah, kepada semua harus berlaku, harus bertingkah laku baik dan jujur. Dalam surah Al-Anfal dijelaskan kalau kita sebagai umatnya, kalau kita sebagai manusia yang baik, kita harus berperilaku apa yang dicontohkan kepada kita melalui Nabi dan Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. La takhunullaha Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Oke, terus yang kedua pembagian sifat. Sifat jujur. Sifat jujur di sini akan dipermudah oleh Allah segala urusan kita tatkala kita berperilaku, bertingkah, bersikap jujur. Ada 3 sifat jujur dibedakan. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan ketiga, jujur dalam perbuatan. Oke, itu perbedaan dari sifat jujur. Jujur kita dalam niat kita baik, niat kita jujur kepada Allah, niat kita jujur kepada manusia. Hal-hal yang baik kita lakukan. Jangan sedikit pun kita mempunyai sifat-sifat atau mempunyai rasa khianat kepada Allah, terlebih kepada manusia. Oke, yang kedua melalui perkataan. Di dalam hadis diungkapkan
Ayatul munafiki salasa. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berbohong. Itu orang munafik. Jangan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang atau golongan orang-orang munafik. Terus yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Berjanji kepada orang tua, berjanji kepada teman, berjanji kepada saudara. Kita harus tepati janji kita. Jangan sampai kita mengucap atau jangan sampai kita berkata khianat atau berbohong kepada mereka semua. Tatkala kita menjanjikan kepada manusia, kita ucapkan insya Allah, itu lebih baik. Insya Allah saya akan datang. Itu lebih baik. Jangan sampai kita ucapkan iya atau pasti saya datang. Tatkala kita tidak datang, apakah itu tidak berbohong? Itu berbohong. Jangan sampai kita melakukan atau berkata seperti itu. Kita ucapkan insya Allah. Terus yang ketiga, wa iza tumina khona. Apabila dipercaya, dia khianat. Dipercaya, dia khianat. Bekerja dimanapun, dipercaya sama orang tua. Kalau kita dititipkan uang untuk pembayaran, contohnya pembayaran apa? Pembayaran SPP contohnya. Kita harus sampaikan kepada yang dituju. Jangan sampai uang, jangan sampai kepercayaan itu hilang atau terpakai uangnya. Nauzubillah. Hal-hal yang buruk kita jauhkan sedikit demi sedikit. Allah akan cinta kepada kita. Rasul akan sayang sama kita sebagai umatnya. Oke, terus yang kedua tentang ayat-ayat perilaku jujur. Dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Penjelasan tentang jujur, kita harus melakukan apa yang dilaksanakan atau apa yang dilakukan atau dicontohkan dari Nabi dan Rasulnya Allah. Kita sebagai umatnya harus mencontoh pula apa yang dilakukan oleh Rasul dan para Nabi. Baik kita terhadap Allah, baik kita kepada apa yang dicontohkan dari Rasulullah. Oke, terus selanjutnya dari bab ini tentang kejujuran cermin kepribadian, ada tugas dari Bapak, yaitu membuatkan satu video tentang bacaan surah Al-Maidah ayat 8. Bapak harap semua mengirimkan dan mengerjakan tugas dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para Nabi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman,
orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak penjelasan tentang bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.